Wes, ayo mulai. Go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ahmad Nabil. Pastinya ya kan. Nih buat teman-teman yang baru tahu ada channel ini atau baru lihat lah, atau baru muncul di beranda, langsung aja subscribe. Subscribe, wes. Sip, makasih. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tips dan cara gimana sih biar bisa bicara di depan umum atau baguslah dalam public speakingnya, cara ngomongnya gitu. Itu gimana, kita akan sharing dan berbagi tips ya kan, dan cara yes, pastinya akan bermanfaat buat kalian. Nah, untuk cara yang pertama, ini bukan cara sih, ini dasar, pondasi awal. Itu kalian tuh harus berani dulu ya kan. Kalau kalian udah punya keberanian lah, itu pasti kalian naik ke atas panggung itu nggak minder, ataupun kalian ngomong di depan umum itu nggak akan minder kalau udah berani ya kan. Nah terus ini baru caranya. Kalau cara yang pertama itu kamu harus punya persiapan dulu toh, apa yang mau kamu bicarakan lah. Kalau bisa persiapannya jangan berupa teks, tapi poin-poinnya. Misalnya gini, bicara depan umum kan, pembukaan, sambutan, isi. Lah isinya itu cuma dikit aja tentang temamu. Ya nanti kamu jabarin sendiri. Masa nggak apal sih wong acaramu kan? Apa yang kamu bahas kan masuk ke apal, ya kan? Nah setelah itu nanti penutupan, ucapan terima kasih, ya kan? Sponsor. Biasanya kan pasti yang lupa itu di situnya gitu loh. Terus yang kedua itu jadilah orang yang pinter spontan. Jadi jangan terlalu kamu tuh terpaku sama yang kamu bawain. Jadi kalau emang ada kesalahan atau apa, langsung aja spontan. Jangan terlalu, wah salah langsung gugup. Ya kamu harus bisa spontan lah. Jadi ngomongnya itu jangan terlalu terpaku dengan teori dan ilmu yang udah kamu pelajari. Takutnya kalau kamu nggak spontan, ada yang tanya, Mas kenapa kok gini? Lah kamu gugup, kan kamu nggak nyiapin itu pertanyaan-pertanyaan. Lah di situ kamu tuh harus punya spontan. Lah yang ketiga itu jangan kamu berbicara itu kayak nggak ada orang di depan kamu. Nah kamu itu harus bisa interaksi sama audiens. Interaksi, tidak ngomong, kamu gimana tanggapannya, apakah setuju dengan pendapat saya. Nah itu kamu harus pinter interaksi sama audiens. Atau kamu paling gampang ya, lah masnya setuju nggak, mbaknya setuju kan. Lah gitu. Nah misalnya kalau nggak setuju, emang kenapa mbak nggak setujunya. Lah kalau bisa itu disisipin sama improve lah. Jangan terlalu kamu tuh baca terus atau ngiling inget terus, itu jangan. Jadi ngomong sama audiens, improve, dan yang terakhir itu sisipin humor. Ya ajaklah ketawa-ketawa guyon. Jangan kamu tuh waktu ngomong orang-orang itu sepaneng dengerin kamu. Nah itu orang-orang tuh boleh kayak jenuh. Yang pertamanya pengen cari materi biar dapat ilmu baru, itu boleh kayak ya sepaneng loh. Itu jangan sampai. Dinda kayak tertawa dulu, tepuk tangan dulu, ataupun kamu sisipin kayak ya kalau kamu udah pro lah kasarannya itu ya kasih aja game gitu dikit-dikit, itu kasih giveaway atau kupon itu komunikasi sama panitianya, ataupun kalau kamu emang gitu lah. Terus yang berikutnya itu time management ya kan. Biasanya tuh kalian tuh cuman ngomong depan umum ataupun public speaking, kasih waktu biasanya kan. Ini mas tak kasih waktu 30 menit. Ternyata kamu tuh ngomongnya cuma 20 menit doang. Pasti kan kamu harus improve ya kan, time management yang tadi yang improve itu. Gimana caranya 10 menit tadi itu bisa kekemas dengan baik. Ya kan? Ya itu makanya kamu harus bisa lah gimana, atau 10 menit tadi ini bisa dipertanya jawab. Kalau biasanya sih aku itu ketanya jawab. Gimana ada pertanyaan gitu. Oh ini mas, lah itu kamu lebih ke tanya jawabnya itu cara meningkatkan ya. Terus yang berikutnya itu jangan kamu itu bicara itu terbata-bata, bicara yang jelas. Bolehlah kamu pause atau ambil nafas, itu wajar gitu. Jadi berhenti dulu terus tarik nafas, itu hal yang wajar dan orang-orang itu memaklumi hal-hal tersebut. Pause, play dengan tarik nafas, itu orang-orang itu bilangnya untuk menghilangkan nervous ataupun rasa kayak takut lah ataupun gugup, itu tarik nafas. Jangan sampai kamu muter-muter itu aja sampai mau muter-muter panggung itu sampai. Jangan kelihatan kalau kamu mikir gitu loh. Lah terus yang berikutnya, kalau kamu udah memiliki ciri bicara yang jelas,
itu kalau bisa kamu itu setiap public speaking atau bicara di depan umum itu punya sebuah ciri khas, ya kan? Kalau emang kamu apa ya nantinya pengen jadi orang yang showless terpampang ataupun dibutuhkan, itu harus punya ciri khas. Entah ciri khas dari segi penampilan, entah itu ciri khas dari caramu berbicara, entah ciri khas itu dari caramu menyampaikan. Ataupun orang-orang itu biasanya, oh enak iki nek misalnya teko ndek pembicarane Mas iki ngono. Dek aku bukan ke ngomong terus tapi lebih ke sharing-sharing, lebih ke tanya jawab. Nah, gitu. Jadi harus punya ciri khas di setiap kamu menyampaikan suatu aspirasi ataupun bicara di depan umum. Itu jangan sampai kamu nggak punya ciri khas, ya kan? Terus yang berikutnya itu be interesting. Paham kan? Ya bahasanya biasanya itu jangan minder. Kalau kamu sekali aja minder, nih ya sekali minder, itu apa yang kamu inget-inget biasanya itu hilang, ya kan? Itu pengalaman pribadi. Biasanya tuh aku pernah inget-inget nih teks dulu pertama kali saya tuh bicara depan umum, public speaking, itu apa ya? Tak inget-inget terus. Waktu aku naik ke sebuah panggung ngomong depan umum, itu lupa, bleng, hilang. Ya udah, ilmu yang tak pakai ya improve. Waktu improve berjalan, ilmunya datang lagi. Lah di situ nanti kita keluarkan. Gitu caranya. Itu kalau menurut pengalaman pribadi sih. Terus yang berikutnya itu tips berikutnya ya. Kalau emang kamu belum berhasil nih dengan yang tak berikan tips-tips tadi itu, cobalah sekali dua kali ikut kayak pelatihan public speaking ataupun apa ya, biasanya orang-orang itu adalah pelatihan public speaking yang ngadain anak SMA atau anak kuliah-kuliah yang ngadain, itu coba ikut sekali dua kali. Lah yang kamu cari itu bukan sertifikatnya, biasanya kan ikut harus beberapa minggu. Kalau saranku sih ikut 1 sampai 2 atau 3 kali lah mentok, ya kan? Yang kamu pelajari di sana itu apa? Gaya bicaranya dia yang ngajarin, gaya tubuh, biar orang-orang itu lihat kamu, ya kan? Nggak hanya diem ngomong. Lah gaya tubuh tetap gini itu tetap butuh. Nah kalau kamu lagi semangatnya gini gak apa, atau gini itu hal yang wajar, itu gaya tubuh. Kalau kamu itu mengekspresikan apa yang kamu bicarakan itu totalitas gitu loh. Terus yang kamu lihat lagi itu ilmu-ilmunya, ya kan? Mungkin kalau kalian lihat video saya sebelumnya itu gimana caranya ya? Kamu itu kalau bisa itu belajar ngomong itu jangan di depan kaca, ya kan? Kalau bisa kamu itu belajar ngomong itu waktu presentasi, ya kan? Waktu presentasi kamu belajar ngomong. Soalnya kalau kamu belajar di depan kaca kan sendirian nih kamu, sendirian. Nah, waktu kamu lihat di depan massa, di depan umum, itu pasti nervous. Nah, di situ kamu nyari tips-tipsnya ataupun tanyalah ke orang-orang yang pelatihan tadi itu gimana sih caranya. Nah, kalau caraku ini cara pribadi. Itu kamu belajar ngomong tapi di depan kelas, ataupun kalau emang kamu sekarang lagi nggak bisa ke kelas atau bicara di depan keluargamu dulu aja lah. Adik, kakak, ataupun adik-adikmu yang bayi-bayi kecil-kecil yang nggak tahu kamu ngomong apa, itu bicara sih. Seenggaknya kamu itu nggak nervous lah waktu kamu di atas panggung nih, ya kan? Lah kamu itu anggap aja orang-orang yang ada di itu semua adikmu, itu semua apa adik kecil-kecilmu, orang tua orang tamu yang udah tahu kamu. Itu tips, ya kan? Nah kalau ada yang tanya, ya anggap aja itu adikmu lagi tanya. Nah gitu. Lah terus yang terakhir itu jam terbang. Ya kenapa ya kok bisa bilang jam terbang? Soalnya ini pengalaman pribadi ya. Saya dulu itu ikut pramuka waktu aktif-aktifnya ya, itu ikut pramuka itu waktu SMA. Lah tapi sebelum SMA itu SMP itu saya itu orangnya tuh humble, sama orang itu dekat. Jadi udah tahu lah, oh yang ini karakternya kayak gini, ini kayak gini. Jadi waktu SMA saya ikut pramuka itu berani ngomong di depan orang. Bahkan orang-orang yang lebih tua itu berani gitu. Karena kalau emang kamu yang mau omongin itu bener, itu gak mungkin dihujat sama orang lain. Nah itu kayak gitu. Lah waktu jam terbangmu udah banyak nih, besok waktu kamu udah lulus SMA ataupun waktu SMA ada kayak apa ya, kamu dibutuhin harus ngomong di depan kelas ataupun di sekolah mewakili kayak anak-anak, tolong bawa ngomong noiki gitu. Kan enak. Jadi kamu sebagai orang yang ataupun biasanya SMA itu ada pensi, ya kan? Itu jadi MC, itu bisa.
Ya mungkin apa ya, jangan pernah kalian itu menganggap kayak aku iki iso apa sih, akeh sing luwih apik timbang awakmu. Lho iya ancen akeh sing luwih apik timbang awakmu. Cuman kamu itu harus punya kayak apa ya? Aku iso kok ngalahno dhek ngono. Alah mek ngono tok aku ya iso. Lah dengan cara iku mau kamu harus tetap belajar. Piye langsung ngomong, nyari, nginget-nginget gitu. Pasti karena orang yang udah main jam terbang, semua apa yang dia omongkan itu berdasarkan pengalaman. Nah, di situ tipsnya. Terus kalau ada yang tanya, Mas, ngomong-ngomong, pian ini kok bisa percaya diri terus moro apa ya? Gak pernah merasa kayak pian iki nervous, itu gimana? Ya kalau saya pribadi itu bilangnya tuh nek jam terbang itu tadi. Saya dulu itu pernah jujur tuh SMA itu ngomong tuh gugup banget. Adik kayak derdek lah kasarannya, itu pernah. Langsung munggah, ya kan naik panggung, ngomong lagi dilut, mudun hilang wis, gak ngerti isin soalnya. Nah waktu nek kono saya belajar. Ya sekarang ya wis ngomong di depan kamera iki ya wis wani, nek di depan publik wani, ngomong ambek wong tuwek wani. Ya intine los lah, ini loh. Wis anggap aja semua orang yang menonton kamu itu lebih muda daripada kamu dan kamu itu benar loh. Tapi jangan sok benar. Itu saya kalau sarannya dari saya itu gitu. Nih buat teman-teman yang punya tips atau cara lain yang menurutmu itu berhasil, bisa lah komen di bawah, sharing-sharing. Wah menurutmu, arek iki dua cara kayak gini ternyata iso ngomong di depan publik itu gampang. Ya mungkin ada langsung. Dan barangkali teman-teman nih dengan tips dan cara yang tak bicarain tadi itu tetap gagal, komen di bawah, nanti tak sharing-sharing. Tetap kita balas chatnya. Aku ya lihat mantangi laptop terus ya kan, HP pisan kok tak bales, setuju, sepakat, tak bales sih. Pasti kita bakal sharing-sharing lah tentang kayak percaya diri ini. Berbagi ilmu itu sangat baik ya kan. Kalau emang kalian bermanfaat di channel ya kan, pemain video ini jangan lupa di share. Betul lah. Jangan lupa satu lagi. Apa emangnya? Betul. Subscribe ya. Mungkin sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.